Halo semuanya, yang saya hormati Sir Ika dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menampilkan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Green Hotel Management. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Dharma Kurnia Oktavela, teman saya Natasha Aurora, Merin Vanessa, Hansen Anata, Novia Angelica, Devina Yudita, dan Gabriela Nasya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Devina dan di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Green Hotel Management dan korelasi SDGs dengan industri perhotelan. Industri perhotelan merupakan sebuah industri yang dalam kegiatan operasionalnya dapat membahayakan kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan oleh tingkat konsumsi energi dan air yang sangat tinggi. Dikarenakan semakin maraknya tindakan kepedulian lingkungan di antara masyarakat, maka muncullah regulasi mengenai pelestarian lingkungan dan penghematan energi dari masyarakat. Sehingga industri perhotelan berpindah dan menggunakan sistem Green Hotel Management. Green Hotel Management adalah sebuah konsep yang merujuk pada hotel yang dalam pengelolaan dan karakter bangunannya mengadaptasi dan menerapkan konsep yang ramah lingkungan dan hemat energi. Berdasarkan data dari United Nations World Tourism Organization atau UNWTO, hotel dan tipe akomodasi sejenis menghasilkan 2% dari 5% emisi CO2 yang dihasilkan oleh sektor pariwisata global. Sektor hotel memang merupakan pergerakan terbesar industri pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja dan penghasil ekonomi. Namun, sektor hotel juga merupakan sektor yang paling tinggi penggunaan energinya, sehingga hotel seharusnya sangat mempertimbangkan program pembangunan berkelanjutan atau sustainability. Green Hotel Management memiliki beberapa ciri khas dalam pengoperasiannya, yaitu seperti penggunaan bahan baku dan produk ramah lingkungan, bebas dari asap rokok, menggunakan lampu hemat energi, memiliki sistem pengelolaan air yang baik, pengendalian polusi suara, dan lain-lain. Green Hotel Management juga membawa kebaikan terhadap keberlanjutan bisnis hotel, karena memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar, dengan contohnya seperti selalu melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki 5 prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu people atau manusia, planet bumi, prosperity kemakmuran, peace perdamaian, dan partnership atau kerjasama. Korelasi SDGs dengan industri perhotelan yaitu dengan adanya Corporate Social Responsibility atau CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan yang menggunakan konsep triple bottom line, yaitu upaya pencapaian profit, people, dan planet. Selain itu, CSR juga memiliki tanggung jawab di bidang ekonomi, yaitu dalam upaya menciptakan standar hidup lebih baik dengan tetap memelihara profitabilitas perusahaan. Dengan adanya korelasi dengan SDGs ini, diharapkan industri perhotelan dapat terus berjalan dengan mengimplementasikan konsep triple bottom line dan mengubah sistem manajemen menjadi Green Hotel Management, sehingga sesuai dengan rencana SDGs, yaitu untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Natasha Aurora. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2A mengenai Green Dimension secara mendalam, meliputi points efisiensi energi, manajemen air, green design, and manajemen udara, atau sirkulasi yang diterapkan di suatu hotel. Konsep green building adalah sebuah konsep di mana bangunan dan operasinya bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Konsep ini juga mengharuskan supaya bangunan bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan alam seperti memaksimalkan sumber daya alam yang ada dan tidak menggunakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang berlebihan.
Dalam menciptakan green building, ada beberapa unsur penting yang harus ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi energi. Efisiensi energi ada karena di latar belakangnya oleh perlunya melakukan efisiensi penggunaan listrik, yaitu IKA atau intensitas konsumsi energi. IKA yang tinggi berarti penggunaan listrik terlalu berlebihan. Dalam hal ini, efisiensi energi pada Nusa Dua Beach Hotel dan Spa dapat dilakukan dengan mengecek terlebih dahulu apakah IKA listrik pada hotel ada di atas atau di bawah. Setelah itu dilakukan pengurangan penggunaan listrik sehingga dapat diukur penurunan dan berapa nilai poin yang akan diperoleh. Selain itu juga tertempel poster hemat energi di setiap lorong hotel untuk mengingatkan para customer agar selalu hemat dalam penggunaan energi. Yang kedua, manajemen air. Manajemen air adalah usaha untuk menjaga dan mengatur air agar dapat terjaga keberadaannya dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut saya, penggunaan air di hotel lebih besar dibandingkan dengan di rumah. Hal ini disebabkan penggunaan air di hotel ditunjukkan untuk kegiatan bisnis. Pada Nusa Dua Hotel dan Spa, untuk menyadarkan pentingnya penghemat air, pihak hotel sering memberikan himbauan dan kampanye kepada seluruh tamu melalui stiker di setiap kamar mandi dan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang pentingnya penggunaan air sesuai kebutuhan. Evaluasi juga terus dilakukan seperti proses pengolahan limbah, air irigasi yang dimanfaatkan untuk penyiraman taman hotel, golf, dan seluruh area taman kawasan pariwisata Nusa Dua. Yang ketiga, green design. Green design adalah sebuah hotel yang mempunyai pertimbangan terhadap lingkungan sekitar dalam perencanaan dan desainnya, sehingga tidak menyebabkan kemerosotan terhadap ekologi lokal. Nusa Dua Beach Hotel, setiap kamar didekorasi dengan perabotan asli Bali dan memiliki pemandangan taman tropis yang terawat atau pemandangan laut. Resort ini menyerupai Istana Bali dengan fasilitas spa yang lengkap, 4 restoran hotel, dan 4 bar. Lalu, hotel ini juga memiliki konsep green design, yaitu dengan adanya pohon-pohon yang memang ditanam untuk menyeimbangkan ekologi lingkungan sekitar dan juga membuat asri suasana Bali. Yang terakhir, manajemen udara atau sirkulasi. Manajemen kualitas udara hotel dapat memberikan nilai bagus bagi pelanggan dan menjadi keunggulan kompetitif. Pada Nusa Dua Beach Hotel and Spa, kamar mereka dilengkapi dengan tempat tidur berkualitas tinggi dan menjanjikan istirahat malam yang nyenyak. Dan juga untuk udaranya juga sangat bagus karena hotel ini berhadapan dengan beach dan juga sirkulasi AC yang bagus sehingga udara yang ada di hotel tetap baik. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Mary Vanessa dengan NIM 192084 yang akan mempresentasikan tentang materi penanganan limbah berbahaya di hotel. Di hotel merupakan tempat terjadi bermacam aktivitas yang paling sering menghasilkan limbah. Karena banyak hotel di Indonesia, pastinya kita memiliki limbah yang sangat banyak perharinya. Dan itu sangat buruk dan mempengaruhi lingkungan kita. Maka dari itu, kita melakukan cara dengan mengolah limbah-limbah yang ada dan melakukan proses daur ulang sehingga dapat mencegah kerusakan di masa depan. Kapan limbah dianggap berbahaya? Limbah dianggap berbahaya saat limbah tersebut mudah meledak atau mudah meradang, beracun, dan ekotoksik. Kemudian mengiritasi, terus mengoksidasi, berbahaya dengan sifat karsinogenik, korosif, menular, dan mutagenik. Kemudian jenis limbah industri perhotelan. Yang pertama ada limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang berasal dari hasil-hasil industri seperti plastik, sisa pakaian, kantong, kabel, lumpur, sampah kertas, dan lain sebagainya. Yang mana limbah padat ini sulit sekali untuk hancur, sehingga jika dibiarkan terlalu lama, itu dapat mencemari lingkungan dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Pengolahan limbah padat tersebut bisa dilakukan dengan cara pertama, yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan penimbunan terbuka. Yang mana sebelum itu harus dibagi menjadi 2 jenis, yaitu organik dan non-organik. Yang mana limbah padat organik ini, jika ditimbun justru akan membuat tanah menjadi lebih subur. Cara kedua yaitu dengan sanitary landfill, yaitu dengan membuat lubang yang sudah dilapisi plastik dan tanah liat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembesaran di tanah. Yang ketiga adalah insinerasi, yang mana dengan cara ini pengolahan sampah dilakukan dengan pembakaran bahan organik. Yang terakhir bisa dilakukan yaitu dengan daur ulang.
yang mana dalam cara ini harus memilih mana limbah organik dan non-organik. Daur ulang ini misalnya membuat kerajinan dari bahan-bahan bekas. Kemudian yang kedua ada limbah cair. Limbah cair atau yang biasa dikenal dengan entitas pencemaran air ini merupakan limbah yang berbentuk cair yang kebanyakan industri akan langsung membuang limbah air ini pada saluran air seperti selokan atau bahan langsung dibuang ke sungai. Lalu pengolahan limbah cair. Yang pertama ada pengolahan primer, yaitu proses pengolahan awal penyaringan dan juga pengapungan. Yang kedua ada pengolahan sekunder, dengan cara menguraikan bahan menggunakan mikroorganisme. Yang ketiga adalah pengolahan lumpur. Kemudian kita ada limbah gas. Limbah gas itu adalah penyebab dari adanya limbah gas ini berasal dari sumber alami, yang mana jenis limbah ini sangatlah berbahaya untuk makhluk hidup. Karena limbah gas ini akan mencemari udara, dengan kata lain semakin banyak limbah gas yang dihasilkan dan segera tidak dinetralisasi, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pernafasan. Pengolahan limbah gas itu ada dua, yaitu mengalihkan materi partikulat dan mengontrol emisi gas buang. Yang terakhir kita memiliki limbah bahan beracun yang bisa disebut juga limbah B3. Limbah industri ini sangat dikenal sangat berbahaya dan juga beracun. Limbah B3 ini berasal dari kegiatan yang mengandung bahan beracun, yang mana limbah jenis ini dapat merusak, mencemarkan, serta membahayakan lingkungan makhluk hidup. Kemudian pengolahan limbah B3, yang pertama itu ada metode kimia. Beberapa perlakuan kimia adalah pertukaran ion, oksidasi dan reduksi, pengendapan kimia, dan netralisasi. Metode ini digunakan untuk mengubah limbah berbahaya menjadi gas tidak beracun dengan memodifikasi sifat kimianya. Yang kedua adalah metode termal. Metode ini menggunakan suhu tinggi untuk pembakaran bahan. Metode termal ini tidak hanya dapat mendetoksifikasi beberapa bahan organik, tetapi juga menghancurkan sepenuhnya. Yang ketiga adalah metode biologis, digunakan untuk pengolahan limbah organik seperti yang berasal dari industri minyak. Salah satu metode pengolahan limbah berbahaya biologis adalah budidaya tanah. Yang terakhir adalah metode fisik. Perawatan fisik terdiri dari berkonsentrasi, memadatkan atau mengurangi volume limbah. Kemudian beberapa proses yang digunakan adalah evaporasi, flotasi, sedimentasi, dan juga filtrasi. Halo semuanya, selanjutnya saya, Dharma Kurnia Oktavela, akan melanjutkan presentasi bagian C, yaitu penjelasan korelasi consumer behavior atau perilaku konsumen dengan isu green management. Yuk, mari kita mulai. Mengapa ada korelasi perilaku konsumen dengan isu green management? Profesor Xu Hianliao, Tamkang University di Taiwan, memberikan pernyataan dalam keynote speakers di International Conference of Management Science pada tahun 2017 bahwa sebuah perusahaan tidak bisa mengesampingkan keberadaan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang bisa mengatur keberlanjutan perusahaan secara efisien, namun tetap memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan Green Management System. Green Management System sendiri merupakan seperangkat proses standar dan praktik yang membantu perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutannya dengan merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan mengatur kebijakan lingkungan. Green Management sebagai konsep manajemen dalam bisnis, namun tetap memperhatikan lingkungan. Dengan Green Management menunjukkan konstruksi green business, di mana jika diterapkan dalam sebuah perusahaan atau hotel, dapat mencegah efek negatif dalam lingkungan sosial. Kelompok kami memilih Nusa Dua Beach Hotel Bali, yang merupakan hotel mewah dengan konsep ramah lingkungan dan rendah emisi karbon. Korelasi perilaku konsumen dengan green management di hotel ini menarik minat pihak traveler
karena diakui peduli dengan lingkungan dan kelestarian alam. Nusa Dua Beach Hotel memiliki luas sekitar 10 hektar dengan taman dan kolam ikan yang bertebaran sehingga menambah kesan suasana hijau sampai ke tepi pantai. Dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan dan rendah emisi karbon, konsep ini dinamakan sebagai KM0 yang artinya memakai produk lokal. Konsep KM0 dimulai dengan mencoba memenuhi semua kebutuhan hotel, mulai dari restoran, spa, makanan untuk tamu, dan lain-lain, dengan membeli dari komunitas lokal untuk menunjukkan bahwa mendukung mereka. Dengan mengurangi impor bahan kebutuhan hotel, berarti hotel juga mengurangi emisi karbon dan mendukung pariwisata berkelanjutan yang menjadi ramah lingkungan dan hemat energi. Kawasan wisatawan Nusa Dua Bali juga dikenal sebagai kawasan wisata yang peduli pada lingkungan dan menjadikannya kawasan pertama di Asia Pasifik yang mendapatkan Green Global, yaitu sertifikat yang diberikan oleh evaluator Evaluate, Communicate, Evolve bagi tempat wisata yang ramah lingkungan. Maka dari itu, korelasi perilaku konsumen dengan isu manajemen hijau sangat berhubungan. Dengan meningkatnya dan berkembang pesatnya pariwisata di Bali, pasti akan sangat banyak wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang mendatangi Pulau Bali. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya segmentasi pasar yang mengakibatkan kebutuhan fasilitas meningkat. Contohnya, dengan banyaknya wisatawan yang mendatangi Bali, pebisnis resort atau hotel akan menganggap pariwisata Bali sangat menjanjikan dan akan ingin menginvestasikan dengan membuat hotel. Jika tidak menggunakan konsep green management dalam jangka panjang akan merusak lingkungan. Untuk bisa mendapatkan pariwisata berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan, korelasi perilaku konsumen dengan green management harus diperhatikan. Sekian presentasi video saya mengenai bab C. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Halo, nama saya Gabriela Nasya Jesli dengan NIM 19200086. Selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Menurut Prastowo dan Huda, CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk membersihkan keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu tidak disengaja maupun disengaja. Menurut Wijaya dan Yeremia, CSR merupakan bentuk kerjasama antar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan pendapat Carroll, CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial. Di mana berdasarkan pendapatnya, CSR dianggap bersifat sebagai pemberi kontribusi dalam kepedulian dan pengembangan berbagai aspek. Pada intinya, CSR atau kepanjangannya adalah Corporate Social Responsibility merupakan konsep perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab secara sosial terhadap sumber daya, komunitas, dan lingkungan sosial mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk juga peduli dengan lingkungan dan situasi di sekitar mereka selain untuk mencari keuntungan. Dengan ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan konsumen, karyawan, dan pemegang saham mereka. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu hal yang sangat penting, terutama dengan adanya arus globalisasi. Arus globalisasi ini menghapus garis pembatas setiap daerah di dunia agar perusahaan dapat berkembang baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, terdapat permintaan dari konsumen dan investor perusahaan sebagai pemegang keuntungan perusahaan yang membutuhkan tanggung jawab dari perusahaan agar lingkungan dan isu sosial dapat berjalan dan dikelola dengan baik. CSR juga termasuk sebagai salah satu etika dalam berorganisasi atau good corporate governance.
Saat ini, CSR diharapkan dapat membantu perusahaan mencapai standar etika berorganisasi mereka, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, sehingga perusahaan dapat menjaga reputasi dan bahkan meningkatkan reputasi baik mereka. Dalam dunia perhotelan, CSR bukan hanya sebagai pertanggungjawaban perusahaan, tetapi juga sebagai standar dan kriteria perusahaan dalam pengelolaan yang berkelanjutan agar perusahaan dapat memiliki ulasan yang baik dalam jangka waktu pendek dan panjang. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, hotel berperan untuk mendorong konsumen mereka agar konsumen menggunakan produk dan jasa dari hotel secara berkelanjutan, sekaligus terlibat dalam kegiatan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Saat ini, dalam bidang perhotelan di Indonesia, terhadap penghargaan yang dikenal dengan nama Green Hotel Award yang diberikan kepada hotel-hotel yang terlibat dalam hal sosial dan lingkungan, seperti kepedulian mereka terhadap lingkungan, pengolahan lahan, konservasi air, dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Penghargaan ini juga dianggap sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat inisiatif hotel dalam menerapkan CSR. Beberapa langkah yang dapat dilakukan hotel dalam menerapkan CSR adalah seperti penghematan air, penghematan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan larangan hotel untuk menyajikan menu food and beverage dari hewan laut dengan status terancam punah. Nusa Dua Beach Hotel adalah salah satu hotel yang menerapkan sistem Green Hotel, sekaligus menggalakkan program CSR dalam langkah operasional mereka sehari-hari. Hotel ini secara rutin menggelar acara dan sosialisasi yang berkenaan dengan CSR sebagai langkah mereka dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih peduli dengan lingkungan dan sesama. Salah satu cara Nusa Dua Beach Hotel dalam meningkatkan CSR mereka adalah dengan menyelenggarakan donor darah rutin, di mana para staf dan karyawan hotel diharapkan dapat mendonorkan darah mereka. Pada tanggal 22 Maret 2019, Nusa Dua Beach Hotel berhasil mengumpulkan hingga 47 peserta. Sampai saat ini, acara donor darah di Nusa Dua Beach Hotel adalah acara rutin setiap 3 bulan sekali yang dapat diikuti oleh seluruh staf dan karyawan hotel. Langkah lain yang dilakukan oleh Nusa Dua Beach Hotel adalah dengan pembagian masker ke masyarakat di Desa Buali. Lebih dari 100 masker didistribusikan pada tanggal 17 April dan 300 masker lainnya diberikan pada tanggal 23 April tahun 2020. Dengan pemberian masker ini, pihak hotel berharap dapat mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya penggunaan masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, Nusa Dua Beach Hotel juga mengadakan tes PCR COVID-19 secara massal dan rutin untuk menyebarkan kewaspadaan masyarakat tentang pandemi COVID-19, sekaligus meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hasan Anata Fernandes dengan NIM 192085. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT tentang Nusa Dua Beach Hotel dan Spa. Pertama-tama untuk strength, penghematan listrik dan lingkungan hijau yang memadai. Di mana untuk Nusa Dua Beach Hotel dan Spa ini menerapkan menggunakan kipas angin di segala penjuru hall utama ataupun lobi utama. Dikarenakan lingkungan alam yang cukup memadai, walaupun panas. Dan Nusa Dua Beach Hotel dan Spa ini memiliki lingkungan sekitar yang dirimbuni banyak sekali pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang tentu saja akan memberikan suasana hijau dan suasana yang sejuk. Serta lingkungan sekitar juga menjadi habitat untuk beberapa jenis burung yang akan menjadi hiburan untuk para pelanggan. Sehingga tidak diperlukan AC yang kurang ramah lingkungan dan tentu saja lebih boros listrik. Yang kedua, kita ada weakness, di mana lahan luas dan masalah tumbuhan. Dikarenakan konsep hotel ini berupa lingkungan hijau, maka tentu saja Nusa Dua Beach Hotel dan Spa ini memiliki lahan yang cukup luas. Dan diperlukan perhatian yang khusus untuk menjaga tumbuh-tumbuhan ini. Dan biaya yang lebih untuk mengurus tumbuhan-tumbuhan tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri karena ini adalah hotel berbasis lingkungan, maka jika tidak diurus akan ada beberapa serangga yang mungkin saja akan mengganggu beberapa pelanggan. Yang ketiga, kita ada opportunity. Sebuah hotel dengan konsep lingkungan, sehingga tidak diperlukan AC yang kurang ramah lingkungan dan tentu saja lebih boros listrik. Yang kedua, kita ada weakness, di mana lahan luas dan masalah tumbuhan.
Dikarenakan konsep hotel ini berupa lingkungan hijau, maka tentu saja Nusa Dua Beach Hotel dan Spa ini memiliki lahan yang cukup luas. Dan diperlukan perhatian yang khusus untuk menjaga tumbuh-tumbuhan ini. Dan biaya yang lebih untuk mengurus tumbuhan-tumbuhan tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri karena ini adalah hotel berbasis lingkungan, maka jika tidak diurus akan ada beberapa serangga yang mungkin saja akan mengganggu beberapa pelanggan. Yang ketiga, kita ada opportunity. Sebuah hotel dengan konsep lingkungan hijau yang besar. Nusa Dua Beach Hotel dan Spa ini merupakan sebuah hotel dengan konsep lingkungan yang cukup besar dan sangat jarang ada di daerah tersebut. Dan ini membuat daya tarik tersendiri untuk beberapa pengunjung. Dan hal tersebut juga bisa menarik beberapa media yang akhirnya membuat nama dari Nusa Dua Beach Hotel dan Spa ini menjadi cukup terkenal. Dan yang terakhir kita ada threats. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil tumbuhan di sekitaran hotel. Jadi untuk ancaman yang sangat bisa terjadi itu adalah orang-orang di luaran hotel yang mungkin saja bisa mengambil tumbuhan yang ada di ujung lingkaran dari hotel tersebut. Dan ini tentu saja akan merugikan hotel dan juga owner dari hotel tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Novi Angelika. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penelitian pendukung dua jurnal Green Hotel Management. Jurnal pertama berjudul Pengaruh Program Green Hotel terhadap minat beli konsumen di hotel di Indonesia. Sedangkan jurnal kedua berjudul Green Hotel sebagai daya saing suatu destinasi. Jurnal pertama membahas tentang faktor dan dasar dari Green Hotel, yaitu Green Dimension atau dimensi-dimensi Green Hotel. Dimensi yang dimaksudkan berupa green design yang artinya perencanaan desain hotel tanpa merusak sistem ekologi sekitarnya. Energi manajemen mengaplikasikan metode hemat energi. Environmental protection menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Reduce consumption yaitu mengurangi sampah plastik dan bahan-bahan kimia berbahaya. Selanjutnya ada green product and service yaitu menghias setiap kamar menggunakan tanaman hijau dan memberikan tamu konsumsi sayur-sayuran organik. Dan terakhir ada socio-economic dan juga environmental benefit, yaitu memberikan latihan kepada setiap karyawan mengenai green hotel yang baik. Selain dari dimensi, green hotel juga memiliki orientasi yang dilakukan oleh hotel yang sedang mengaplikasikan program green hotel, yaitu recycle material. Penggunaan bahan bangunan seperti batu bata, besi, dan juga kaca yang mengutamakan green construction. Recyclables yaitu memanfaatkan bahan dari orientasi pertama yang kemudian diolah menjadi produk baru yang ramah lingkungan. Ketiga, yaitu low polluting, yaitu menghemat energi melalui tenaga surya, energi angin, dan biomasa sehingga dapat mengurangi polusi dan biaya operasional hotel. Dan yang terakhir ada energi saving, yaitu penghematan energi yang dilakukan oleh para staf dan juga tamu. Namun, untuk meminta tamu secara langsung agar menghemat energi akan dinilai kurang sopan. Oleh karena itu, pihak hotel mengatasinya dengan meletakkan notes yang bertulisan hemat energi di setiap kamar hotel, sehingga para tamu dapat mengingatnya. Jurnal kedua membahas tentang data yang diperoleh oleh pihak hotel mengenai kegiatan yang bersifat ramah lingkungan. Kegiatan tersebut berupa memanfaatkan sisa makanan dari restoran untuk dijadikan pupuk kompos, mengurangi penggunaan wadah makanan yang sekali pakai, memisahkan sampah plastik dan juga sampah kertas, menghemat energi dengan mengganti lampu menggunakan lampu yang hemat energi, menggunakan pendingin ruangan dengan daya rendah, dan juga menyediakan notes sebagai informasi agar para tamu dapat mematikan keran setelah pemakaian. Sementara itu, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami hotel ketika penerapan Green Hotel, yaitu anggapan bahwa konsep Green Hotel yang merugikan karena kos awal yang cukup besar. Kurangnya sikap konsisten sehingga para staf hanya menyadari dan tidak mempraktekkan konsep Green Hotel. Banyak orang, baik itu tamu maupun staf, yang kurang mengerti mengenai konsep Green Hotel.
Itu saja penjelasan dari dua jurnal yang saya ambil, yang mana jurnal ini sangat berkaitan dengan hotel yang kami pilih, yaitu Nusa Dua Beach, Bali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian maupun informasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.